Assalamualaikum, permisi sis. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih sis. Baik, bisa saya tahu namanya? Baik, nama saya Dona Oktaviani sis. Senangnya dipanggil apa, Bu? Bisa dipanggil Mbak Dona saja sis. Oh, baik, Mbak Dona ya. Iya. Baik, alamat tempat tinggalnya di mana, Mbak? Jadi alamat saya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Dua Lemo, Provinsi Gorontalo sis. Baik, Kecamatan Wonosari, Ya. Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo ya. Iya sis. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hayati Pakaya, saya perawat yang bertugas di klinik ini dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Iya sis. Baik Mbak, bagaimana kabarnya hari ini dan keluhannya apa? Jadi keadaan saya hari ini kurang baik sis. Saya merasa lemas dan beberapa hari ini saya mengalami diare. Jadi saya mengalami diare itu selama sehari bisa sampai 6 sampai 8 kali sis. Jadi 6-8 kali sehari ya Mbak? Kira-kira BAB-nya cair, padat, atau seperti apa Mbak? Jadi BAB-nya cair, berlendir dan kadang juga berdarah sis. Oh baik, saya catat dulu ya. Iya, sis. Sekarang apa yang Mbak rasakan? Jadi sekarang saya merasa sangat lemas dan kurang nafsu makan sis. Sebelum mengalami diare Mbak sempat makan apa? Jadi sebelum diare saya sempat mengonsumsi telur setengah matang dan ayam yang belum terlalu matang sis. Apakah Mbak merasakan ketidaknyamanan di bagian perut? Iya sis. Baik Mbak, apakah bisa saya melakukan perabaan di bagian sekitar perutnya? Baik sis, silakan. Jadi ketika saya melakukan perabaan, apabila terasa nyeri, silakan diberitahukan ya. Iya sis. Baik, permisi ya Bu. Iya sis, silakan. Aduh sakit sis. Baik, sudah. Silakan kembali ya. Baik Mbak, sesuai dengan yang telah saya periksa tadi, ada sedikit nyeri di bagian perut bagian kanan bawah dan juga di bagian perut di bagian tengah. Iya sis. Baik. Nah berikutnya, apakah Mbak ada riwayat penyakit kronis atau alergi makanan? Tidak sis, jadi saya tidak memiliki riwayat penyakit kronis maupun alergi makan makanan. Baik Mbak, saya catat sebentar ya. Iya sis. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, yakni terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh. Jadi tindakan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisiknya Mbak dan untuk mempermudah proses pendiagnosaan. Nah, untuk tindakan ini berlangsung hanya sekitar 7 sampai 10 menit saja. Apakah Mbak bersedia? Iya sis. Baik. Baik Mbak, untuk pemeriksaannya akan dilakukan di ruangan tindakan. Mari bersama saya ke sana. Mari Mbak. Nah, saya ingin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Siap. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Yes. Untuk pergelangan bajunya apakah bisa diangkat atau biarkan saja seperti ini? Seperti ini saya sis. Baik. Permisi ya Mbak. Sudah nyaman seperti itu? Yes sis. Permisi ya.
Baik Mbak, kemudian saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh ya. Untuk alat ini akan diletakkan di bagian ketiak. Nah, kemungkinan pakaian Mbak sebagian itu akan dibuka. Apakah Mbak bersedia? Yes. Baik, terima kasih. Permisi Mbak. Yes. Permisi ya Mbak, tangannya dimohonkan untuk diletakkan di atas dada. Untuk pemeriksaan ini kiranya hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Pemeriksaannya sudah selesai. Permisi ya Mbak. Saya lepaskan ya. Permisi. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan nadi. Permisi ya Mbak. Yes. Nah, kemudian bernapas secara normal ya. Baik, selesai ya Mbak. Sip. Hasil pemeriksaan tadi, pemeriksaan tekanan darah itu 105/65 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 38,8 derajat Celcius, itu termasuk demam ya Bu. Kemudian respirasi 20 kali per menit. Baik Bu, saya izin untuk membersihkan alat dulu. Baik Mbak, untuk pemeriksaan fisik telah selesai. Mari saya antar kembali ke ruangan. Baik sis. Baik, saya permisi sebentar ya untuk menghubungi dokter terkait kondisi yang sedang Mbak alami. Baik sis. Sebentar ya Bu. Yes sis. Baik Mbak, sesuai dengan hasil diagnosa dari dokter, di sini Mbak mengalami peradangan pada saluran pencernaan yang diakibatkan oleh infeksi salmonella atau sejenis bakteri. Nah, nantinya akan dilakukan rencana pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan feses, di mana ini bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda infeksi dan juga dehidrasi kepada diri Mbak. Di sini Mbak terlihat mengalami dehidrasi sedang, terlihat dari mukosa mulut yang kering. Jika bisa saya tahu, apakah Mbak jarang minum air? Baik sis, jadi saya merasa sangat malas untuk mengonsumsi air mineral. Nah, jadi mulai sekarang Mbak harus membiasakan diri untuk minum air. Baik sis, saya akan usahakan untuk banyak meminum air mineral. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Jadi kira-kira untuk pemeriksaan feses dan darah rutin itu akan dilakukan kapan sis? Nah, untuk sekarang Mbak dianjurkan untuk memperbanyak minum air, menjaga kebersihan, terutama selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Jadi untuk pemeriksaan darah dan juga feses yang tadi saya sebutkan itu belum dilakukan sekarang. Itu baru rencana pengobatan yang akan dilakukan apabila keadaan atau kondisi Mbak memburuk atau tidak ada perubahan sama sekali. Baik sis, terima kasih atas informasinya. Jadi saya akan membiasakan diri untuk banyak mengonsumsi air mineral, kemudian menjaga kebersihan dan melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selain itu, Mbak dimohonkan untuk kontrol kembali selama 2-3 hari, atau apabila gejala yang Mbak alami memburuk, misalnya demam tinggi atau mual. Baik sis. Baik Mbak, di sini ada resep obat, silakan dibawa langsung ke apotek. Penjelasan terkait obat di dalamnya akan dijelaskan langsung oleh petugas apoteker. Baik sis, terima kasih atas bantuannya. Iya, sama-sama. Baik sis, saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih banyak sis. Sama-sama Mbak, semoga lekas membaik ya. Iya sis, terima Sehat-sehat. kasih.